Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital pemirsa. Kali ini saya mau bahas tentang soft start. Apa itu soft start dan apa kegunaannya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya kalian. Sebelum dilanjutkan ke penjelasan yang lebih jauh mengenai soft start, saya kasih tahu dulu alasan yang kuat mengapa kita butuh alat yang seperti ini. Pertama, alat ini dapat mengurangi risiko MCB rumah yang jelek akibat kita menghidupkan perangkat elektronik yang memiliki daya besar pada rumah yang memiliki daya kecil. Contohnya, kita menghidupkan amplifier yang menggunakan trafo 20 ampere pada rumah yang hanya memiliki daya sebesar 450 atau 900 watt. Nggak hanya itu, karena perangkat elektronik lainnya dari TV, kulkas, dispenser, kipas angin, mesin cuci, dan yang lainnya juga punya potensi untuk membuat MCB rumah jelek saat pertama kali dihidupkan. Kalau keseringan jelek, nanti MCB rumah kita bakal letoy alias lemah. Paling buruk nggak ada angin, nggak ada hujan, MCB rumah kita jelek-jelek sendiri. Itu terjadi akibat MCB rumah sangat sering jelek. Bukan salah hantu kalau tiba-tiba MCB rumah kita jelek ya. Itu terjadi karena MCB rumah kita sudah sangat sering jelek. Yang kedua, soft start adalah alat untuk menguji korslet atau tidaknya perangkat elektronik. Prinsip kerjanya, alat yang dinamakan soft start ini sangat sederhana. Menggunakan lampu bohlam sebagai beban pengganti perangkat elektronik yang korslet. Apabila perangkat elektronik posisi on yang sedang kita uji coba itu korslet, maka lampu bohlam akan menyala dengan terang pada posisi MCB off. Apabila tidak, maka lampu bohlam akan menyala redup pada posisi MCB off. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bisa dong. Karena lampu bohlam akan dirangkai seri dengan perangkat elektronik yang akan diuji coba itu. Dengan rangkaian seri itulah, maka lampu bohlam akan menyala dengan redup saat MCB posisi off. Misalnya kita lagi memperbaiki solder. Dalam proses memperbaiki kan pasti ada bongkar pasang dan sambung menyambung sambung menyambung kabel kan. Supaya kita bisa tahu sambungan kabel yang kita pasang itu udah bener apa belum, caranya adalah dengan mencolokkannya ke stop kontak yang ada pada rangkaian soft start. Seperti yang kita semua ketahui bahwa solder itu kan selalu berada pada posisi on. Jadi nggak perlu ditanyakan lagi solder itu sudah on apa belum. Karena biasanya solder yang murah nggak pakai saklar, jadi udah pasti on. Nah, caranya posisikan dulu MCB soft start ke posisi 0, colokin steker soft start ke PLN, lalu colokin solder ke stop kontak yang ada pada soft start. Kalau solder itu korslet, maka lampu akan menyala terang. Kalau tidak menyala atau redup, maka tidak korslet. Pada saat solder tidak korslet, sekarang MCB sudah boleh kita hidupkan pemirsa. Dengan itu maka lampu akan benar-benar mati. Lanjut. Manfaat yang ketiga. Barang-barang yang kita butuhkan untuk membuat soft start banyak dijual di toko-toko elektronik dan bangunan di sekitar kita. Dan yang paling penting yang saya rasa paling kita butuhkan adalah harganya murah. Harganya murah dan harganya murah. Itu poin yang keempat. Buat para pemula yang baru belajar membuat alat seperti ini tentu nungguin gambar skemanya. Tenang aja, pasti saya kasih gambar skemanya kok. Seperti ini gambar skemanya. Silakan pause supaya bisa lebih memahaminya. Pada skema ini di sebelah kiri ada 2 titik. Itu adalah simbol input atau steker alias colokan listrik yang nantinya kita bakal colokin ke jala-jala listrik PLN di rumah kita. Kemudian simbol silang itu adalah simbol beban atau lampu bohlam pada rangkaian ini. Di bawahnya ada garis yang tidak terhubung, ini adalah simbol saklar atau MCB.
Bohlam dan MCB pada rangkaian ini dirangkai paralel. Simbol dua titik selanjutnya yang terakhir sebelah kanan adalah simbol stop kontak pada rangkaian soft start yang sedang kita bikin ini. Mungkin kalian ada yang tanya kenapa harus menggunakan MCB. Kenapa yo? Kenapa nggak pakai saklar lampu aja? Jawabannya bakal saya kasih tahu juga. Tenang aja, yang penting kalian jangan kemana-mana. Keep stay tune, cause I'll be back after nyeruput kopi. Sebelum saya kasih tahu kenapa harus menggunakan MCB, ada baiknya saya kasih tahu dulu pertanyaan yang biasanya muncul buat kalian yang skeptis. Biasanya pertanyaannya adalah kenapa harus menggunakan lampu bohlam? Berapa watt lampu bohlam yang diperlukan? Jawabannya adalah supaya kita bisa melihat nyala lampu bohlam itu sebagai indikator korsleting gitu. Jadi kalau misal ditanya, kenapa harus pakai lampu bohlam? Ya karena supaya kita bisa melihat nyala lampu bohlam itu sebagai indikator korsleting. Kayak gitu ya. Ada pernah saya temui rangkaian soft start yang menggunakan kapasitor sebagai pengganti bohlam. Rangkaian seperti itu sebenarnya sudah menegasikan salah satu fungsi alat soft start. Karena dengan mengganti lampu bohlam dengan kapasitor, dengan sendirinya kita nggak bisa melihat dengan mata telanjang listrik mengalir ke dalam kapasitor apa tidak. Lalu berapa besar lampu bohlam yang diperlukan untuk rangkaian soft start? Jawabannya adalah tergantung kebutuhan peralatan elektronik yang sedang kita perbaiki. Contohnya, apabila kita akan memperbaiki TV yang memiliki daya sebesar 40 sampai dengan 150 watt, maka pilihan lampu bohlam 15 sampai dengan 100 watt adalah pilihan yang tepat. Ingat prinsipnya bahwa lampu bohlam adalah komponen untuk melihat seberapa terang benderang sinarnya. Terlalu kecil, watt lampu akan kurang pas dipandang mata. Kalau misalnya terlalu besar juga kurang sesuai dengan kebutuhan daya listrik PLN yang ada di rumah kita. Masa kita pakai lampu tembak kan nggak mungkin ya, kegedean wattnya. Ada juga pertanyaan kenapa kita menggunakan stop kontak dengan dua lubang. Pertanyaan itu akan saya jawab setelah saya selesai kasih tahu ke pemirsa kenapa kita menggunakan MCB 4 ampere. Jawabannya adalah menggunakan MCB 4 ampere adalah pilihan yang sangat relevan dengan kebutuhan standar untuk barang-barang elektronik yang umum digunakan di rumah-rumah. Daya yang mampu ditanggung oleh MCB 4 ampere adalah sebesar 880 watt. Rumusnya adalah 4 ampere dikalikan 220 volt sama dengan 880 watt. Atau yang lebih sering dibulatkan menjadi 900 watt. Jumlah itu sesuai dengan rata-rata kebutuhan daya rumahan. Apabila kalian punya MCB 2 ampere, tentu bisa digunakan, nggak masalah kok. MCB 2 ampere akan dapat menanggung beban sebesar 450 watt dengan rumus 2 ampere dikalikan 220 volt sama dengan 440 watt atau yang sering dibulatkan menjadi 450 watt. Untuk zaman sekarang ini sudah banyak rumah menggunakan daya listrik sebesar 1300 watt, maka MCB 2 ampere udah nggak relevan lagi pemirsa. Hanya harga MCB 2 ampere itu jadi melejit gitu karena udah jarang lagi yang make. Pergi ke swalayan listrik pegang MCB 2 ampere seolah-olah dompet tuh kayak jadi kesetrum gitu. Akhirnya MCB 2 ampere itu ditaruh lagi. Pilihan 4 dan 6 ampere saat ini adalah pilihan yang bijak. Gitu ya. Fix ya. Sampai di sini pemirsa pasti sudah paham nih. Selanjutnya, pilihan menggunakan MCB adalah pilihan yang lebih baik daripada menggantinya dengan saklar lampu. Karena jika terjadi arus pendek alias korsleting listrik, MCB akan dengan sendirinya memutuskan arus listrik. Hal ini tidak dapat terjadi apabila kita menggantinya dengan saklar lampu. Karena saklar lampu tidak bisa secara otomatis memutuskan arus listrik, gitu ceritanya. Selanjutnya, kenapa kita harus pakai stop kontak dua lubang?
Karena stop kontak 2 lubang yang seperti saya gunakan di video ini udah terbukti kualitasnya. Daripada beli yang lubang 3, mending yang 2 lubang aja. Toh kalau beli stop kontak lubang 3 pun belum tentu kabel groundnya dipasang. Dijamin itu, apalagi kalau beli rumah di perumahan. Biasanya seperti itu. Baiklah ya, jadi daftar bahan yang kita butuhkan untuk membuat soft start seperti ini adalah kabel steker, terminal kabel, stop kontak 2 lubang, MCB 4 ampere plus rumahnya, fitting lampu bohlam 100 watt, rumah MCB isi 3, ini untuk pelindung lampu aja supaya nggak pecah kalau misalnya kita bawa kemana-mana. Kabel NYA 1,5 merah dan hitam masing-masing 1 meter. Terus papan kayu ukuran 20 x 30 cm atau menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Skrup 10 buah. Bahan pendukung untuk membuat proyek ini adalah paket WiFi unlimited, playlist lagu dangdut terbaru, rokok 1 bungkus, kopi 1 cangkir. Tuh udah lengkap tuh. Kalau gitu saya rasa sampai di sini dulu video kali ini pemirsa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat